Oke, oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Hari ini adalah materi yang kedua ya. Jadi ini saya agak ngebut untuk penyampaian materinya karena satu minggu saya targetkan dua materi ya. Jadi ini materi yang ke-13 kalau tidak salah. Dan saya masih punya satu lagi materi. Nanti kemudian selesai materi, kemudian ujian akhir semester, kemudian kuliah kita selesai gitu ya teman-teman. Jadi setelah ini saya masih ada satu materi, tapi mungkin di minggu depan saja untuk penyampaiannya tidak di sore hari ini ya. Baik, hari ini saya akan menyampaikan tentang konsep tentang penyakit kanker, teman-teman. Jadi ini ada beberapa section di websitenya. Jadi ini sering saya gunakan ketika kuliah ya. Jadi saya kadang buat PowerPoint, kadang saya nggak bikin PowerPoint, saya menyampaikan langsung ke mahasiswa. Jadi biar mahasiswa tahu dari mana saya mengajar. Jadi materinya dari mana saya ambil. Jadi ini adalah website headline.com. Ini teman-teman bisa mengakses. Ini sangat lengkap untuk materinya. Jadi mencari penyakit apa aja yang selalu ada di sini ya. Dan di materi kanker ini ada beberapa section yang akan jadi bahan diskusi kita. Yang pertama adalah penyebabnya, kemudian faktor resiko, tipe-tipe kanker apa saja, deteksi dininya gimana, bagaimana kanker itu dia tumbuh atau menyebar, kemudian treatmentnya, kesimpulan, pencegahan, dan juga beberapa hal penting terkait kanker kayak gitu ya. Nah, ini kanker secara umum. Jadi saya tidak membahas tentang satu jenis kanker, tapi ini kanker secara umum ya, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari ini kalimat atau mungkin yang section pertama ini ya. Jadi kanker adalah salah satu mutasi genetik yang terjadi karena efek dari apa pembelahan sel yang tidak normal seperti itu secara cepat kayak gitu ya. Jadi sel kita tuh dia tumbuh teman-teman. Jadi dia tumbuh dan dia tumbuh dalam beberapa keadaan misalkan. Contoh ketika seorang itu dia luka, ya, lecet tangannya, kakinya, kemudian nanti dia ada proses penyembuhan luka, itu pada dasarnya adalah selnya dia regenerasi seperti itu ya. Yang kedua, ketika ada stimulasi dari benda asing atau mungkin hal-hal yang lain yang mengganggu, misalkan dari radiasi sinar apa namanya radiologi, itu dia juga bisa membuat mutasi yang ada di sel gitu ya. Makanya ketika teman-teman ada di radiologi, ngantar ronsen, ngantar apapun radiologi ya, yang foto torak kayak gitu ya, itu juga sebisa mungkin menghindari paparan langsung dengan gelombang radiologi karena itu cukup berbahaya bagi sel tubuh manusia seperti itu. Nah, sel itu dia akan membelah teman-teman, jadi akan dia apa actionnya dia adalah membelah diri kayak gitu ya, membelah diri dalam keadaan tertentu, misalkan dia terluka atau mungkin dia ada stimulasi dari radiologi, maka dia akan membelah seperti itu. Nah, kanker itu dia terjadi ketika pembelahan selnya itu dia tidak terkontrol kayak gitu. Jadi dia cepat membelahnya dan dia akan menyebar kemana-mana seperti itu. Ya, itu kanker kayak gitu ya. Nah, biasanya kanker itu dia identik dengan kondisi yang apa namanya cukup prognosisnya dia kurang bagus kayak gitu karena banyak pasien kanker yang dia endingnya meninggal dunia kayak gitu ya. Jadi dia datang ke rumah sakit dalam keadaan sudah stadium lanjut karena dia merasa dia merasa bisa menangani di rumah ketika dia masih awal-awal kena kanker, tapi ketika dia sudah kena kanker stadium lanjut dan dia baru datang ke rumah sakit, nah itu sudah terlambat ya, seperti itu ya. Sehingga kanker ini pada dasarnya masih bisa dicegah, kayak gitu. Jadi pembelahan sel itu masih bisa dicegah dan masih bisa diatasi ketika dia datang ke rumah sakit dalam keadaan masih stadium 1 itu masih sangat bisa diatasi. Tapi ketika sudah lanjut, sudah menyebar kemana-mana, ya itu sudah agak susah untuk diatasi seperti itu teman-teman ya. Nah, kanker ini pada dasarnya adalah salah satu sekumpulan penyakit ya yang dia terjadi karena pembelahan sel yang nggak normal secara cepat dan dia bisa menyebar ke beberapa jaringan atau organ. Itu kanker kayak gitu. Tapi kalau tumor itu berbeda dengan kanker kayak gitu. Tumor dia masih apa namanya pembesaran organ namanya tumor. Tapi kanker dia lebih dari sekedar tumor kayak gitu ya. Jadi tubuh kita tuh kadang ada tumornya seperti itu. Ketika sakit apapun itu dia ada tumornya. Tapi tumor dia beda dengan kanker. Kanker adalah apa namanya stadium lanjut dari tumor seperti itu. Ya, jadi sebelum dia ke kanker biasanya dia ada beberapa kondisi yang dia di antara tandanya adalah tumor, yaitu untuk pembesaran organ, ya, itu namanya tumor. Kemudian dia baru naik stadium dan dia menjadi kanker seperti itu.
ya. Dan kanker dia menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia seperti itu. Jadi kanker semua jenis kanker, jadi banyak kanker seperti itu ya. Tapi dengan catatan ketika kankernya ini dia tidak diatasi dengan segera. Tapi ketika pasien kanker stadium 1 dia sudah dapat terapi, dia sudah dapat kemoterapi, ya insya Allah masih bisa kita harapkan ya. Artinya kalau dia sudah rutin terapi, dia rajin terapi, ya insya Allah dia bisa sembuh seperti itu. Tapi ketika pasien datang ke rumah sakit dalam keadaan dia sudah stadium lanjut, nah itu yang kita butuh energi ekstra untuk mengatasi problem yang dialami oleh pasien tadi. Karena pasien ketika datang ke rumah sakit dalam keadaan stadium lanjut sudah komplikasi di mana-mana, ya di jantung, di paru-paru itu kan butuh banyak treatment, butuh banyak terapi, sehingga memang tidak mudah untuk mengatasi pasien-pasien dengan kanker yang dia sudah stadium lanjut. Ya. Tapi sekali lagi kalau pasien dia baru stadium 1 atau mungkin dia baru stadium 2 itu masih mungkin untuk bisa kita atasi seperti itu ya. Jadi teman-teman ketika di komunitas atau di rumah sakit ya itu ketika menemukan pasien kanker yang dia sudah didiagnosa baru stadium 1, 2 ya itu dimotivasi terus karena masih mungkin bisa disembuhkan ya seperti itu. Masih mungkin bisa dicegah. Stadium 1, 2, 3 dia masih belum menyebar kemana-mana, tapi stadium lanjut, stadium 4 ya dia sudah menyebar kankernya ya melalui jaringan limfa dan pembuluh darah seperti itu. Nah, ini ada beberapa penyebab kanker, teman-teman. Apa saja penyebab kanker? Jadi, disebut sebagai karsinogen. Karsinogen itu ada satu zat tertentu atau mungkin sesuatu yang dia bisa membuat kanker, yang dia bisa memutasi sel, membelah sel dengan cepat, yaitu yang merubah struktur DNA pada sel seperti itu. Namanya karsinogen ya. Nah, ini contohnya adalah radiasi, radiasi atau sinar UV seperti itu, atau sinar matahari. Tapi untuk di Indonesia ini sangat jarang sekali ada kanker yang dia karena efek dari ultraviolet. Biasanya di negara-negara Eropa dia banyak karena mungkin perbedaan karakter integumen pada orang-orang sana berbeda dengan di tempat kita sehingga tidak banyak kanker kulit yang ada di Indonesia. Tapi di luar negeri itu dia sangat banyak sekali kanker kulit seperti itu ya. Radiasi ini radiasi apa tadi ya radiologi itu dia juga mengganggu atau dia bisa menjadi karsinogen. Makanya ketika teman-teman mengantar apa namanya pasien ronsen foto torak itu kan kita diminta untuk menjauhi sinar karena ya tadi di antara efeknya adalah dia sifatnya karsinogen gitu ya. Dulu ketika saya masih praktek profesi nas itu ya tetap ketika masuk di ruang radiologi ya tetap diminta untuk menjauhi sinar atau di luar ruangan sehingga tidak kena paparan langsung dengan apa namanya radiologi tadi seperti itu ya. Nah, sekarang gimana kalau pasien yang di ronsen sehari bisa atau mungkin pasien yang di ronsen mungkin dalam 1 hari seperti itu ya. Nah, eh, itu satu hal yang menjadi resiko bagi pasien tadi seperti itu. Ada resiko adalah dia harus mencegah kanker dari jalan yang lainnya seperti itu. Jadi misalkan dia hari ini dia sudah di ronsen radiologi di fototorak gitu ya. Itu kan apa namanya? Mempengaruhi ya, mempengaruhi dari sel yang ada di tubuh si pasien tadi secara langsung seperti itu. Nah, di sisi lain itu kadang dokter memberikan saran untuk pasien agar menghindari faktor lain dari kanker seperti itu. Ya. Misalkan dia menghindari merokok atau mungkin yang lain sebagainya. Jadi jangan sampai ketika pasien dia sering di ronsen torak, ronsen dada ya, tapi dia tidak menghindari faktor yang lainnya. Ini bisa memicu terjadinya kanker seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah chemical karsinogen. Ini yang pertama adalah physical karsinogen. Yang kedua adalah chemical karsinogen. Ini jenisnya adalah ada merokok, kemudian alkohol, polusi udara dan sebagainya ya. Kemudian apa namanya drinking water atau mungkin makanan yang dia memang ada zat karsinogen yang tercampur di minuman atau makanan seperti itu ya. Yang ketiga adalah biologi, misalkan dari aspek virus, kemudian bakteri, kemudian parasit itu dia juga bisa memicu kanker ya. Nah, di beberapa negara itu WHO pernah survei, jadi pasien-pasien kanker dia meninggal dunia disebabkan karena tobacco atau merokok atau alkohol atau mungkin body mass index yang dia terlalu tinggi atau mungkin pasien-pasien yang dia rendah konsumsi sayur dan buah atau mungkin pasien yang tidak nggak sering olahraga seperti itu. Jadi WHO sudah memberikan satu gambaran kepada kita bahwa 33% pasien kanker meninggal dunia karena beberapa faktor ini ya gitu. Makanya ini harus menjadi PR bagi kita sebagai tenaga perawat untuk mengedukasi pasien-pasien untuk yang pertama stop smoking, kemudian enggak minum alkohol, kemudian menjaga berat badan, kemudian
meningkatkan konsumsi buah dan sayur, kemudian olahraga. Itu yang menjadi tips untuk mencegah biar tidak kena kanker kayak gitu. Karena masing-masing resiko ini dia ada kankernya sendiri ya gitu ya. Jadi misalkan tobacco atau mungkin smoking itu dia bisa membuat kanker paru-paru. Kalau alkohol dia bisa kanker hepar dan sebagainya gitu ya. Jadi macam-macam yang menjadi penyebab terjadinya kanker dari faktor resiko ini. Makanya kita harus bisa menghindari gitu ya. Sebisa mungkin dihindari gitu ya. Dan bagi para pasien-pasien yang dia perokok berat itu ketika saya tanya nggak mudah stop merokok itu bukan hal yang mudah katanya gitu. Jadi misalkan dia sehari merokok satu bungkus ya gitu ya, itu diminta mengurangi satu atau dua itu bukan hal yang mudah karena dia dalam pikiran dia sudah tersetting kalau merokok ya harusnya satu bungkus. Kalau dia diminta hanya 2 batang per hari ya dia nggak bisa atau mungkin dia belum bisa seperti itu. Tapi kita bisa merubah setting pikiran pasien dengan adanya edukasi komunikasi seperti itu ya. Jadi pelan-pelan. Makanya kalau kita melihat pasien-pasien yang dia ada ingin berhenti merokok tuh dia perjuangannya luar biasa. Kadang dia satu hari pun harus nahan diri luar biasa biar tidak merokok kayak gitu ya. Tapi akhirnya kadang dia ngerokok kayak gitu. Mungkin dalam pagi hari sampai siang dia tidak ngerokok, tapi kadang sore dia ngerokok kayak gitu ya. Nah, contoh yang paling mudah adalah puasa, teman-teman. Puasa Ramadan kayak gitu. Itu menjadikan bukti bahwa merokok itu dia bisa diatasi seperti itu. Ya mungkin pasien dia tidak ngerokok dari sahur sampai buka, tapi mungkin malam dia ngerokok itu mungkin mending ya daripada yang dia merokok sepanjang hari. Nah, ini yang contoh yang paling mudah seperti itu. Tapi ada beberapa pasien-pasien yang dia sembuh, dia dia bisa total berhenti merokok itu ada. Tapi ada juga yang dia sehari baru bisanya baru mengurangi dua, ya mungkin sehari dia 10 kemudian bisa kurangi dua atau mungkin dia sehari bisa berkurang 5 itu kan sudah lumayan ya gitu. Jadi bukan hal yang mudah untuk mengurangi merokok gitu ya. Alkohol itu lebih mudah katanya. Jadi pasien-pasien yang dia sering minum alkohol itu lebih mudah berhenti daripada merokok. Alkohol mungkin karena harganya mahal mungkin ya sehingga orang pada malas beli biasanya. Tapi ketika merokok mungkin ya nggak begitu mahal harganya. Jadi kadang ada sebagian pasien yang dia bikin sendiri ya dengan melinting seperti itu, bikin sendiri di depan saya banyak ya beberapa konter jual tembakau cukup banyak kayak gitu. Nah, itu lebih murah daripada beli rokok yang jadi ya gitu. Rokok yang sudah kemasan tuh lebih murah bikin sendiri rokoknya. Nah, ini yang jadi problem. Nah, gitu. Alkohol itu dia lebih mudah berhenti katanya. Jadi pasien-pasien yang dia sering minum alkohol itu ketika diminta berhenti ya dia insya Allah katanya lebih ringan, lebih mudah daripada berhenti merokok seperti itu ya. Kemudian body mass index dan sebagainya. Ini beberapa faktor yang bisa memicu kanker secara umum ya. Kemudian faktor resiko ini yang sudah saya sampaikan di awal, ini tembakau sudah, alkohol sudah, kemudian dia nggak sehat juga sudah, nggak olahraga juga bisa bikin kanker, kanker di usus besar biasanya, obesitas. Jadi antara obesitas, overweight itu ada korelasi dengan kanker yang ada di bagian pencernaan biasanya kayak gitu. Sehingga pasien-pasien yang gemuk itu ya disarankan untuk tetap harus mengurangi berat badan karena resiko terjadinya kanker yang ada di kolon ya seperti itu. Kemudian paparan terhadap polusi udara ini juga menjadi penyebab kanker paru-paru ya gitu. Di beberapa riset disampaikan kalau polusi udara gas buang kendaraan bermotor ya gas buang itu ya baik mobil diesel atau BBM dia punya korelasi atau penyebab kanker paru-paru pada sebagian populasi yang dia bukan perokok seperti itu. Jadi pasien-pasien kanker paru-paru yang dia tidak punya riwayat merokok sama sekali, tapi dia sering terpapar dengan asap kendaraan bermotor, itu dia terkena kanker paru-paru seperti itu. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Nah, teman-teman ketika di rumah, ya ketika di jalan ya pakai masker, pakai proteksi sehingga nggak banyak asap yang masuk ke paru-paru gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah paparan radiasi sudah saya sampaikan. Ini yang matahari juga sudah saya sampaikan. Infeksi virus ini juga bisa ya. Virus hepatitis, B, itu C itu di HIV dia bisa bikin kanker pada sebagian kondisi gitu ya. Kemudian tipe-tipe kanker teman-teman ya. Tipe tadi definisi sudah, kemudian penyebab sudah, resiko sudah, kemudian berikutnya adalah tipe-tipe kanker. Nah, kankernya ada beberapa tipe ya. Ada karsinoma, ada sarkoma, ada leukemia, ada limfoma, dan mieloma. Seperti itu.
Yang pertama karsinoma adalah kanker yang dia dimulai dari kulit, ya skin atau mungkin jaringan di tubuh, organ tubuh pasien seperti itu. Ini karsinoma biasanya. Yang kedua adalah sarkoma, jadi kanker yang dia ada di bagian tulang dan sebagainya. Ya, jadi sarkoma itu kankernya, tapi dia ada di mana tulang, otot, kemudian kartilago, kemudian pembuluh darah itu dia namanya adalah sarkoma, teman-teman ya. Jadi karsinoma dengan sarkoma dia beda. Karsinoma dia pada organ fisiknya, organ tubuh tertentu kayak gitu, paru-paru, jantung ya, karsinoma. Tapi kalau sarkoma dia pada tulang ya, bagian yang buat gerak ya sendi, maskal dan sebagainya. Kemudian kalau leukemia itu kanker pada sumsum tulang. Ya, jadi pada sumsum tulangnya. Jadi kalau teman-teman melihat pasien dengan leukemia berarti yang bermasalah adalah sumsum tulangnya dia bermasalah. Jadi bone marrow ada sumsum tulang. Jadi tulang itu dia ada sumsumnya, ada rongga di atas di dalam itu namanya sumsum. Sehingga itu yang bermasalah pada leukemia. Ya. Kemudian yang keempat ada limfoma dan mieloma. Ini kanker pada sistem imun. Jadi imun tubuh kita itu dia bisa menjadi kanker ketika dalam keadaan tertentu. Namanya ada limfoma atau mieloma. Nah, ini 4 jenis kanker yang ada di hospital di mana di referensi. Jadi ada 4 atau 5 ya, karsinoma, ada sarkoma, ada leukemia, ada limfoma dan mieloma. Seperti itu ya. Jadi teman-teman ketika lihat kanker apa? Kanker serviks itu apa? Karsinoma kayak gitu. Ketika melihat kanker tapi dia ada di tulang, berarti dia sarkoma. Tinggal dia di mana sarkoma, tulang apa? Sarkoma di otot apa? Seperti itu. Leukemia cuma satu, dia sumsum tulang di tulang belakang atau tulang mana itu dia akan bisa ketahuan dengan pemeriksaan khusus gitu ya. Nah, ini jenis-jenis kanker, teman-teman. Ada jenis kanker, ada apendik, ada kandung kemih, ada tuh kanker tulang, ada kanker otak, ada kanker payudara, ada kanker serviks, ada kanker kolon, dan sebagainya. Ada banyak kanker, dan tidak mungkin saya sampaikan semuanya karena terlalu banyak ya. Mungkin ini seminggu baru selesai, atau sebulan baru selesai kalau saya sampaikan semuanya. Jadi, ini jenisnya ada banyak sekali, puluhan, lebih dari 20 jenis kanker pada tubuh manusia, gitu ya. Nah, deteksi dininya adalah macam-macam, teman-teman. Jadi ini ada beberapa screening yang sangat penting, bahkan sangat wajib bagi beberapa populasi yang dia sudah ada faktor resikonya. Yang pertama adalah cervical cancer atau prostat cancer, kayak gitu. Nah, ini screeningnya juga bisa dikatakan wajib bagi para apa perempuan yang sudah mungkin sudah di atas 40 tahun dan sebagainya itu dia wajib untuk serviks ya. Kalau prostat ya bagi laki-laki ya ada screeningnya, ada foto ronsen dan sebagainya. Kemudian kanker paru-paru ini juga ada screening deteksi dininya karena cukup lumayan banyak PR-nya kalau orang dengan kanker paru-paru. Kanker kulit pun juga sama harus ada pemeriksaan dari dokter ahli kulit gitu SPKK. Kemudian kanker kolon pun juga sama gitu. Jadi eh, pasien-pasien yang dia sudah atau orang yang dia sudah usianya 45 ya tetap wajib untuk memeriksa di kolon kayak gitu. Jadi memeriksa kolonoskopi dan dicek bagian kolonnya seperti apa gitu ya. Kemudian kanker payudara itu juga sama. Jadi mamogram ini dia dilakukan bagi wanita yang dia sudah di atas 45 tahun atau lebih tua dari itu. Dan boleh seorang itu dia mamogram ketika usia sudah 40 tahun. Nah, ini untuk pencegahan dia dipersilahkan. Malah lebih bagus lebih awal gitu ya. Nah, dan sebagainya ya. Nah, tanda gejala kanker ada macam-macam, teman-teman. Ini ada pembesaran organ, kemudian kehilangan berat badan yang tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, demam, kemudian kecapean, kemudian nyeri dan sebagainya. Nah, semua tanda ini pada dasarnya tanda-tanda yang juga muncul pada penyakit lain. Tapi nanti ketika pasien terdiagnosa kanker, biasanya tanda-tanda ini dia akan meningkat intensitasnya. Semakin nyeri, demamnya semakin lama, kemudian semakin sering keringetan, dan sebagainya. Jadi, ini juga terjadi di banyak penyakit, teman-teman ya. Jadi, kalau kita lihat batuk, orang asma juga batuk, orang bronkitis juga batuk, gitu ya, dan sebagainya. Demam, nyeri itu kan sangat terlalu umum ya, jadi belum spesifik ke kanker. Tapi ketika pasien dia kena kanker, biasanya nanti tanda ini akan akan meningkat intensitasnya. Pasien semakin kurus, demamnya semakin tinggi, dia mudah capek, kemudian dia badannya dia fisik yang nyerinya luar biasa dan sebagainya ya seperti itu. Kemudian, nah ini bagaimana kanker itu dia menyebar dan atau tumbuh dan menyebar ya bagaimana seperti itu.
Jadi secara singkat saja saya sampaikan, jadi ada yang namanya abnormal cell division, pembelahan sel yang tidak normal. Kenapa tidak normal? Karena ada stimulasi dari eksternal internal yang dia mengganggu sel, mengganggu aktivitas sel seperti biasanya seperti itu. Jadi sel dia tumbuh dan membelah diri gitu ya dalam tubuh kita kayak gitu. Dan itu bisa dikatakan hal yang wajar dan normal dalam setiap hari kayak gitu ya. Bahkan ketika teman-teman itu rambutnya rontok, rambut kemudian muncul rambut baru kan selnya kan bekerja di situ kayak gitu. Jadi dalam sekian waktu tertentu rambut kita akan rontok. Jadi itu hal yang wajar dan normal kayak gitu ya. Kondisi orang sehat, tidak ada keluhan apa-apa, rontok itu hal yang wajar. Cowok cewek biasanya lebih banyak yang cewek biasanya. Itu normal kayak gitu. Itu kan tanda kalau sel rambutnya dia sedang bekerja kayak gitu ya. Dan nanti ketika yang rontok tadi itu dia diganti dengan sel yang baru. Itu sebagai apa bentuk yang paling gampang adanya di sel division pembelahan sel kayak gitu. Tapi itu bisa menjadi nggak normal ketika ada yang ganggu. Ada yang ganggu. Ya, jadi misalkan sel itu dia membelah diri selama mungkin menjadi misalkan satu, kemudian dua, kemudian empat, kemudian delapan. Itu kan normal ya, jadi wajar. Kemudian ketika dia sampai jumlah yang 16, dia stop berhenti, kemudian macam-macam. Dia berfungsi dengan normal seperti biasa. Tapi ada kondisi yang ganggu kayak gitu. Jadi sel yang harusnya dia membelahnya maksimal 16 karena ada yang ganggu, dia jadi meningkat menjadi 32, menjadi 64, 100 sekian, jadi semakin besar dan semakin besar seperti itu. Itu menjadi nggak normal. Nah, seperti itu yang saya maksud dengan abnormal cell division. Nah, pengganggunya tadi itu bisa dari yang tadi saya sampaikan, dari apa namanya, dari tembakau, kemudian dari radiasi dan sebagainya. Jadi dia mengganggu pembelahan sel kayak gitu. Nah, ketika sel dia terganggu pembelahannya, dia akan ngambek, dia marah. Nah, ketika dia marah, dia akan semakin terus membelah diri. Nah, kenapa dia membelah diri? Karena untuk sebagai apa ya, respon dia ketika ada sesuatu yang mengganggu seperti itu. Jadi dia nggak ada yang ganggu, kemudian dia berespon dan dia semakin cepat belahnya dan dia semakin tidak bisa terkendali. Itu terjadi kanker kayak gitu. Yang namanya kanker dia kadang diawali dari jaringan yang kecil, mungkin hanya 1 mili dan sebagainya. Tapi karena pengganggunya dia tidak diatasi, itu yang 1 mili bisa menjadi 10 senti, menjadi semakin besar dan sebagainya seperti itu ya. Itu contoh yang paling gampang seperti itu. Nah, sel yang atau mungkin bagian sel yang terganggu itu dia merubah struktur DNA yang ada di dalam sel. Jadi DNA-nya dia terganggu dan dia merubah settingannya dan dia menjadi membelah diri menjadi jumlah yang tidak bisa dibatasi ya gitu. Jadi dia membelah terus dan membelah terus seperti itu ya. Nah, untuk tata laksananya ini macam-macam teman-teman. Jadi ada beberapa tipe tata laksana kanker. Yang pertama localized treatment. Jadi misalkan pembedahan yang dia sifatnya pada bagian yang kena kanker saja. Misalkan kanker payudara, yang dioperasi adalah payudaranya saja. Itu namanya localized treatment. Nah, jadi dia mengatasi bagian yang terkena kanker atau tumor gitu ya. Kemudian kedua systemic treatment. Jadi ini diberikan obat yang dia sifatnya sistemik, misalkan dengan kemoterapi seperti itu. Kemudian paliatif. Nah, ketiga hal ini dia bisa diberikan semuanya ketika kondisi pasien dia sudah cukup parah kayak gitu. Jadi diangkat payudaranya, diberikan kemoterapi, kemudian diberikan paliatif seperti itu. Tapi ketika pasien itu dia belum sampai parah kondisinya, ya, dia masih fisiknya masih cukup bagus kayak gitu sekalipun nggak kanker, maka dia cukup diberikan dua dengan operasi, kemudian diberikan obat dengan kemoterapi seperti itu. Karena kadang operasi saja tidak cukup karena barangkali masih ada sisa sel yang dia belum terangkat secara sempurna, sehingga harus diberikan kemoterapi seperti itu. Nah, ini contoh saja ya. Jadi kalau yang kanker itu kadang tidak cukup dioperasi. Makanya kadang kanker dia kambuhan. Sekarang dioperasi, kemudian dia kadang muncul beberapa tahun berikutnya seperti itu. Makanya ini harus kita hati-hati ketika apa namanya menangani pasien dengan kanker. Jadi antara operasi dengan kemoterapi dia tuh jalan bareng. Mungkin operasi dulu kemudian kanker sehingga dia saling melengkapi terapinya. Yang kanker dia, yang operasi dia mengangkat fisiknya, yang kemoterapi dia menghancurkan selnya seperti itu. Jadi dia kerja bareng ya. Tapi ketika pasien dia kondisinya semakin parah, semakin ngedrop, ya dia diberikan paliatif treatment seperti itu. Jadi ini ada pembedahan ya, pembedahan kemudian kemoterapi gitu. Kemoterapi dia bisa dalam bentuk injeksi ya, dengan infus atau dengan oral macam-macam ya.
Atau mungkin terapi radiasi, ini bisa radiasi ya dengan sinar inframerah atau sinar tertentu yang dia bisa merusak sel kanker. Kemudian stem cell atau cangkok sel ini juga sekarang banyak dikembangkan teman-teman. Jadi stem cell di sumsum tulang gitu ya, sumsum tulang. Kemudian dengan imunoterapi ini biasanya diberikan pada pasien-pasien yang dia ada problem di imunitas setelah dia kena kanker seperti sehingga dia diberikan terapi obat-obat tertentu yang dia bisa mengatasi gangguan imunitasnya. Kemudian hormon terapi, kemudian obat-obatan dan sebagainya ya. Nah, ini beberapa pendekatan yang bisa kita berikan pada cancer. Yang berikutnya adalah alternatif medicine. Jadi ini beberapa pengobatan alternatif yang mungkin bisa dicoba. Tapi sekali lagi, ini tidak mengatasi kankernya, tapi dia mengatasi gejala yang menyertai kanker. Jadi terapi alternatif ini ada tidak mengatasi kankernya, tapi dia mengatasi gejala yang muncul disebabkan karena kanker. Misalkan di sini ada akupuntur ya, atau akupresur, atau mungkin yoga, atau mungkin massase, atau meditasi, atau mungkin terapi relaksasi. Itu ada beberapa contoh terapi apa namanya yang bisa kita berikan pada pasien-pasien dengan penyakit kanker seperti itu. Tapi dengan yang kita targetkan adalah tanda gejala dari si pasien tadi, gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian pencegahan teman-teman ini beberapa pencegahan yang penting ya. Jadi ada menghindari konsumsi tembakau, kemudian second hand smoking, kemudian membatasi konsumsi daging-daging merah ya boleh, tapi tidak harus setiap hari makan daging kayak gitu. Kemudian protein, kemudian menghindari alkohol, kemudian diet dan menjaga berat badan itu kan hal yang saya kira penting, olahraga juga penting dan sebagainya. Jadi ini banyak sekali apa namanya pencegahan yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kanker teman-teman ya. Jadi ini beberapa konsep tentang kanker dan rata-rata pasien-pasien kanker itu dia kurang bisa atau dia terlambat datang ke klinik atau ke hospital atau ya ke puskesmas gitu ya. Dan ketika terlambat datang itu biasanya mereka sudah dalam kondisi yang cukup banyak keluhan, banyak komplikasi sehingga kita butuh merujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap seperti itu. Nah, pada dasarnya pasien-pasien dengan kanker itu dia akan membutuhkan banyak treatment ya dari antibiotik, kemudian kemoterapi dan sebagainya. Dan di antara efek kemoterapi ada dia bisa merontokkan bagian rambut dan semua yang ada di fisik pasiennya seperti itu. Nah, makanya banyak yang pasien-pasien yang kemoterapi entah itu anak-anak atau orang dewasa yang dia menjadi rontok rambutnya, jadi botak gitu ya karena efek dari kemoterapi. Tapi nanti setelah dia berhenti kemoterapinya, itu biasanya nanti akan tumbuh lagi rambutnya seperti itu. Jadi ini yang apa yang perlu dipahami karena banyak pasien kanker yang dia sering pesimis ketika dia selesai kemoterapi gitu ya. Jadi kira-kira tumbuh nggak ya? Jadi dia bingung padahal dia masih bisa tumbuh lagi ketika dia sudah stop kemoterapi ya, gitu. Tapi kalau dia belum stop kemoterapi tetap akan bisa merontokkan rambut yang ada di fisik pasiennya seperti itu. Nah, nanti rontok rambutnya ada kenapa rontok? Karena tadi ya, karena obat kemoterapi dia mentargetkan di semua sel tubuh pada pasiennya, termasuk di sel yang ada di apa namanya di rambut. Kenapa rambut? Karena rambut dia tumbuh sifatnya. Jadi yang target adalah sel yang dia sifatnya tumbuh kayak gitu. Jadi semua sel yang tumbuh dia nanti akan di apa namanya jadi target dari kemoterapi seperti itu. Rambut kemudian dari beberapa sel yang dia akan mengalami apa namanya rontok. Itu yang sering kita amati pada pasien-pasien dengan cancer seperti itu ya. Dan kemarin juga belum lama ini ada beberapa tetangga yang dia terkena cancer apa, sel darah putih ya, anak-anak kecil ya gitu. Dan dia ketika kemoterapi ya tetap ini apa rontok rambutnya gitu ya. Rontok kadang juga nggak mau sekolah gitu. Dan juga kadang membuat tuli gitu ya. Jadi apa efeknya adalah dia menjadi nggak bisa dengan normal lagi tuli. Jadi tulinya kadang tuli satu, kadang ada yang berkurang semuanya fungsi apa pendengarannya gitu ya. Tapi dia tidak merusak di bagian mata. Tapi beberapa yang dari tetangga saya itu dia rusak gendang telinganya sehingga dia bisa untuk dengar lagi seperti itu. Dia harus pakai alat bantu untuk mendengarkan suara dari sekitar lingkungan gitu ya. Ini juga dari masalah ketika anak-anak yang masih kecil dia sudah stop kemoterapi, dia sudah berhenti kemoterapi, dia sembuh kankernya, tapi dia meninggalkan bekas, misalnya bekas jadi dia agak tuli dan sebagainya itu jadi
satu masalah bagi si pasien tadi ya. Makanya edukasi kemudian pendampingan dari keluarga menjadi poin yang sangat penting untuk mengatasi pasien-pasien anak-anak yang dia masih dalam fase recovery ketika dia kena kanker seperti itu ya. Baik teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kanker. Ini saya menyampaikannya dengan sangat basic sekali dan dari aspek perawatan juga sudah saya singgung. Artinya di sini perawat punya peran yang sangat penting dalam mengatasi kanker ya, karena kanker ini jenisnya ada banyak sekali, ada puluhan lebih dari 20 jenis kanker, dan di setiap rumah sakit dia beda-beda jenis kankernya, prevalensinya ya. Kadang di rumah sakit tertentu dia banyak kanker tipe apa, di tempat lain tipenya apa itu dia berbeda-beda. Tapi kita harus peka dengan kondisi di sana, kemudian kita juga bisa memberikan satu edukasi dan sebagainya, teman-teman ya. Baik, sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, satu dua pertanyaan silakan terkait kanker, silakan. Atau mungkin dari yang pertama tadi, materi Izin pertama tadi bertanya, terkait. Pak. Oh iya, silakan. Siapa ini? Herni, Pak. Oh, Mbak Erni, silakan Mbak Erni. Tadi kan Pak ada kanker mieloma yang Hmm, menyerang sistem imun. hmm, Itu sama hmm. nggak Pak sama penyakit autoimun? Ya, berbeda, berbeda. Jadi kalau kanker pada imun itu pada dasarnya dia ya merusak organ yang berfungsi untuk imunitas, kayak gitu. Misalkan di bagian apa namanya eh, tiroid dan sebagainya itu organ yang berfungsi untuk imunitas. Kemudian organ limfe, kemudian bagian yang dia terkena kanker berbeda. Konsepnya dia berbeda. Kalau autoimun itu dia tidak membuat kanker kayak gitu. Beberapa kasus misalkan anak dengan DM tipe 1 itu diantara penyebabnya adalah autoimun, tapi dia bukan kanker seperti itu. Itu penyakit sendiri. Autoimun adalah penyakit yang dia sistem imun tubuh dia menyerang fisik pasiennya. Padahal harusnya imun kan dia untuk memproteksi pasien, tapi dia malah menyerang pasien sendiri. Nah, bentuk serangan tadi itu bukan dalam bentuk kanker, tapi dia bentuknya adalah respon yang berlebihan dari imunitas sehingga semua reaksi tubuh itu dia dianggap sebagai musuh, sehingga dia menyerang fisik dari si anak tadi ketika dia kena DM tipe 1 kayak gitu. Nah, ketika dia kena DM tipe 1 berarti imun tubuhnya dia merusak sel sel beta pankreas sehingga sel betanya dia tidak bisa produksi insulin lagi sehingga pasien dia harus injeksi insulin seperti itu. Secara konsep dia berbeda. Atau imun dia jalan sendiri, kanker limfoma dia jalan sendiri seperti itu. Tapi secara umum pasien-pasien kanker itu dia menurunkan imunitas. Jadi misalkan pasien dia kena limfoma, dia kena mieloma itu, nanti imunnya akan turun seperti itu. Jadi ketika dia kankernya jumlahnya meningkat, maka dia akan menurunkan sistem imunitas seperti itu. Jadi dia beda beda jenisnya, beda konsepnya sudah berbeda. Kalau yang autoimun dia menurunkan imun karena memang yang menjadi faktor adalah si imun tadi. Jadi si imun tadi itu dia menyerang tubuh si pasien sendiri. Ya, tapi kanker itu yang menyerang adalah kankernya. Kankernya dia semakin banyak yang menyerang sistem imun seperti itu. Bisa dipahami nggak sih Mbak Eni? Bisa, Pak, bisa. Bisa ya? Ya, jadi Iya, Pak. beda konsepnya, beda konsepnya. Jadi yang autoimun dia memang dari imunnya menyerang pasien, tapi yang kanker ini dia kankernya menyerang imunitasnya. Jadi dia berbeda, jalurnya berbeda. Tapi gejalanya mungkin sama gejalanya. Jadi misalkan pada kasus autoimun mungkin pasien dia imunnya akan ngedrop. Pada pasien dengan kanker limfoma dia akan ngedrop imunnya. Jadi sama-sama ngedrop imunnya, tapi dia beda jalur penyebabnya seperti itu. Satunya autoimun, satunya dia kena cancer. Jadi seperti itu. Gitu Mbak Irni ya, kurang lebih jawaban saya. Baik, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. oke sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Silakan teman-teman. Terkait cancer atau mungkin kandung kemih tadi, batu madu maksud saya. Ya. Ada Pak pertanyaan? izin Silakan. bertanya. Pak izin Mbak Feb. bertanya. Oh iya, Mbak Febri Andriani, silakan. Gimana, Mbak? Eh, kan ada tuh Pak kanker usus. Dia Hmm. awalnya ada nih kasus saudara kan, dia kena kanker usus. Hmm. Tapi awalnya Hmm. itu cuma karena jatuh katanya. Habis itu Hmm. periksa ke dokter, Hmm. kanker usus itu penyebabnya apa ya Pak? Kanker usus besar atau usus kecil ya? Kolon ya mungkin ya. Iya Pak. Ya, jadi usus di pencernaan itu yang paling banyak ada kanker di bagian kolon biasanya.
Jadi ada tipe kanker yang dia menyerang kolon. Kolon itu usus besar dan dia menjadi ending dari jalur pencernaan kita ya. Jadi pencernaan kita ada beberapa jalur usus, tapi yang terakhir adalah yang kolon kayak gitu. Nah, kenapa kolon dia paling banyak? Karena di sana banyak kotoran sisa metabolismenya dia numpuk di sana seperti itu. Makanya jarang sekali kasus kasus kanker usus yang ada di usus 12 jari itu jarang. Kecuali memang ada organ tubuh lain yang kena kanker kemudian menyebar sampai ke usus 12 jari itu ada. Misalkan kanker paru-paru, kemudian dia metastasis, kemudian dia menyebarnya di usus 12 jari itu mungkin ada seperti itu. Tapi secara umum itu yang ada di klinik itu kasus usus besar itu dia terjadi karena memang usus besar dia tempat penumpukan sisa metabolisme yang paling banyak di usus. Baik feses, kemudian cairan sisa metabolisme dia numpuk di sana. Makanya usus besar dia sangat besar peluangnya untuk terjadi terjadi kanker yang ada di sana seperti itu. Nah, ketika pasien itu terjatuh kemudian menjadi kanker itu di referensi setahu saya tidak ada. Tidak ada. Jadi barangkali ada faktor tertentu yang belum sempat terkaji oleh pihak nakes di sana sehingga belum apa namanya belum ketahuan kok bisa dia menjadi kanker yang ada di usus seperti itu. Tapi rata-rata penyebabnya ada banyak ya kanker kolon itu. Jadi misalkan dari pasien yang dia jarang konsumsi buah-buahan atau pasien dia keseringan sembelit, keseringan konstipasi itu dia bisa memicu kanker usus kayak gitu. Jadi ada banyak sekali faktor. Cuman yang paling sering adalah pasien dia keseringan sembelit, susah buang air besar, kemudian dia harus mengejan sekuat mungkin ya. Yang kedua adalah pasien dia jarang konsumsi serat atau buah. Ya dia nggak begitu sering seperti itu. Jadi itu dua dua faktor yang bisa memicu kanker yang ada pada usus. Tapi kalau aspek jatuh saja saya kira kok ini ya apa tidak ada korelasi antara jatuh dengan penyebab kanker kayak gitu. Tapi mungkin ya si pasien dia punya riwayat tertentu yang memicu terjadinya kanker pada usus seperti itu. Ya tadi mungkin konstipasi atau mungkin dia konsumsi buah sayurnya barangkali berkurang dan sebagainya. Beberapa cerita pasien-pasien yang ada di rumah sakit yang pernah saya tanya gitu ya, yang langsung ke pasien itu, dia cerita kalau dia sering sering susah buang air besar seperti itu. Gejala awalnya dia susah buang air besar. Kemudian dia berusaha mengejan ketika buang air besar, kemudian itu terjadi terlalu sering dalam setahun gitu ya. Kemudian dia sakit abdomen dan akhirnya pasien dia benar-benar tidak bisa BAB. Ketika dia tidak bisa BAB, kemudian di apa namanya dicek ya, dicek dengan USG gitu ya ternyata dia sudah ada kanker yang ada di ususnya seperti itu. Jadi itu apa yang pernah kita tanyakan pada pasien dengan kanker kolon kayak gitu. Nah, pasien kanker kolon itu dia nanti fesesnya itu BAB-nya dia dipindah ke abdomen, di perut. Jadi perutnya dia dibolongi kemudian diberikan plastik kantong gitu ya. Itu sebagai pengganti dari anusnya ketika dia buang air besar seperti itu. Dan itu apa namanya sangat mengganggu. Saya juga pernah tanya langsung ke pasien yang dia dipasang plastik bag di abdomennya gitu ya. Dia mengganggu karena baunya luar biasa. Bau apa fesesnya ya dia kemana-mana seperti itu. Dan biasanya nanti membuat pasien dia semakin kurus biasanya. Jadi cerita pasien yang sembuh dari kanker kolon itu dia apa dia dulu gemuk ya gemuk kemudian kena kanker itu kemudian dia dibuat anus buatan di abdomen ya namanya apa kolostomi ya, kolostomi bag dipasang di abdomen dan dia BAB lewat itu kantong plastik, kemudian anusnya dia ditutup, jadi BAB-nya dia sudah full lewat ke plastik tadi seperti itu. Nah, kemudian dia dipasang itu, dia berbulan-bulan dipasang itu dan mengganggu karena baunya luar biasa. Dan itu setiap hari harus diganti plastiknya. Jadi dia makan, dicerna, kemudian BAB, kemudian penuh plastiknya dibuang, diganti. Jadi rotasi siklusnya seperti itu. Nah, dulu ceritanya memang pasien dia sering sembelit, sering susah buang air besar. Nah, ini yang pasien yang kesekian kalinya yang saya tanya. Jadi ternyata penyebab dari kanker usus besar maksud saya adalah pasien dia terlalu sering sembelit atau buang air besar. Atau mungkin buang air besar tapi dia berdarah seperti itu. Itu jadi resiko. Karena buang air besar yang sehat itu adalah ketika kita BAB tanpa mengejan dan tidak ada darahnya. Kemudian ketika konsistensi BAB kita bukan cair tapi ya lembek seperti biasa, itu yang sehat seperti itu. Ya, tapi ketika kita mengejan ada darahnya, kemudian encer diare itu ya nggak sehat pastinya. Nah itu yang apa yang saya bisa jelaskan ke Mbak Febri karena ini saya juga pernah tanya ke pasien-pasien yang dia kanker usus
Dan kanker ususnya dia ada kanker usus besar, sehingga dia harus dioperasi dengan kolonoskopi ya gitu ya. Dan menurut mereka tuh terlalu sering susah buang air besar, sembelit kayak gitu. Sembelit, kadang buang air besar dengan darah kayak gitu. Dan akhirnya pasien benar-benar nggak bisa BAB karena kenapa? Karena kankernya dia sudah nutupi diameter dari kolonnya kayak gitu. Sehingga kolonnya dia sudah tertutup dengan kanker dan pasien susah BAB kayak gitu. Semakin dia ngejan, semakin susah untuk keluar fesesnya. Akhirnya di ronsen ya, karena dia beberapa hari tidak BAB, yang di ronsen ternyata sudah ada pembesaran, ada semacam polip ya, polip di usus, kemudian ternyata dia kanker dan harus dipotong ususnya. Jadi usus yang panjang itu dia dipotong dua sisi, kemudian disambung lagi seperti itu. Itu kadang butuh waktu berbulan-bulan untuk nyambungnya. Jadi ketika di usus panjang itu ya, usus bisa panjang, dipotong dua itu, yang tengah diambil, yang satu itu disambungkan ke abdomen, dibuat lubang feses, yang satunya dia ditutup dulu sementara, seperti itu. Nah, itu yang diceritakan oleh pasien kayak gitu. Nanti setelah sekian bulan kemudian digabungkan lagi kayak gitu. Saya nggak tahu kenapa kok nggak langsung digabung ya, saya nggak tahu. Tapi karena beberapa yang cerita pasien itu katanya harus dianu dulu mas, harus dibuat di abdomen dulu seperti itu. Itu jawaban saya Mbak Febri, kurang lebih. Semoga membantu ya. Pak, terima kasih, Pak. Ya, oke sama-sama. Ada lagi pertanyaan silakan terkait kanker? Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya, oke. Baik, kalau nggak ada, saya kira cukup ya untuk kuliah hari ini. Kita sudah belajar dua materi, batu empedu dan juga kanker, dan semoga apa yang kita pelajari bisa dimanfaatkan teman-teman semua yang ada di rumah sakit, di mana saja ketika menghadapi pasien-pasien dengan kondisi yang sudah kita sampaikan. Gitu ya. Saya pun di sini juga sama-sama belajar ya, kita juga sama-sama belajar. Kemudian nanti kita bisa menerapkan kepada pasien-pasien kita yang ada di rumah sakit ya. Baik, barangkali itu yang dapat saya sampaikan dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.